Saya bertemu Bjorka di pusat perbelanjaan di LA kemarin. Saya memberitahu kepada dia seberapa kerennya saya bisa bertemu dengan dia sebagai orang asli. Tapi saya tidak mau mengganggu dia dengan memintanya, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng." Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita udah lama nggak dengar atau nggak update tentang Bjorka gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi di negara kita akhirnya menenggelamkan banyak berita. Sebelumnya ada berita pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan anak buahnya yang lain. Terus timbullah Bjorka yang katanya sebagai isu untuk menenggelamkan berita Sambo. Lalu baru BBM, apa kebalik gitu ya? Apa BBM dulu baru Bjorka gitu. Nah, ternyata semakin kesini Bjorkanya udah tenggelam, terus juga isu Ferdy Sambo udah tenggelam, isu BBM juga tenggelam. Pada akhirnya kita semua harus menerima berita-berita baru berkonotasi negatif dan berita-berita yang lamanya pudar begitu saja. Disinilah bukti bahwa pengaruh media itu sangat besar gitu ya. Karena apapun yang diberitakan oleh media, ya di sanalah nanti titik fokus kita akan berada. Nah, untuk saat ini mungkin berita yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan adalah tentang tragedi Kanjuruhan gitu. Nah, kita udah sempat bahas tentang tragedi ini, memang sangat memilukan ya. Dan bahkan sampai sekarang ya tidak ditemukan titik terang bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Dan kemarin baru ada statement dari pihak kepolisian, katanya yang meninggal bukan karena gas air mata, lebih kepada gara-gara sesak nafas. Terkadang tuh hal-hal kayak gini tuh mirip seperti kalimat gini ya, semua kematian sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Iya benar, tapi kan jalan kematian seseorang itu bisa tabrak mobil, bisa jatuh dari apartemen, bisa jatuh pas lagi main bola, bisa aja gitu ya. Ya memang endingnya adalah mati, semuanya adalah takdir. Tapi kita harus cek atau cross check dulu nih, akar permasalahannya gara-gara apa, sebab musababnya gara-gara apa. Sama seperti yang di Kanjuruhan, ya memang meninggalnya karena sesak nafas, berdesak-desakan, tapi mereka sesak nafas dan berdesak-desakan karena apa, kan gitu. Oke, gue gak mau bahas terlalu jauh ya kan, karena fokus kita hari ini lebih ke update tentang keberadaan Bjorka. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Berbicara tentang Bjorka, ocehan terakhirnya itu terdeteksi terakhir kali ya pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Ketika itu salah satu pengguna Bridge Forums bernama akun Emo mengklaim bertemu dengan Bjorka. Nah, akun yang bernama Emo ini mengungkapkan hal tersebut pada sebuah utas di bridge.to. Jadi dia tulis kayak gini nih geng. Jadi saya bertemu dengan Bjorka hari ini, kata Emo ya di Bridge Forum itu. Terus unggahan tersebut ternyata dibalas oleh Bjorka dan dia mengaku sangat senang bertemu dengan Emo. Langsung dia tulis gitu ya, "Nice to meet you Emo," katanya. Akun Emo ini mengaku kalau bertemu dengan Bjorka di Los Angeles, California, Amerika Serikat katanya. Dan ini benar-benar membingungkan. Padahal katanya Bjorka ini mengaku kalau dia berada di Warsawa, Polandia. Di sini mulai agak aneh gitu ya, pemberitaan tentang Bjorka ini semakin simpang siur. Nah, di dalam postingannya si Emo ini juga mengatakan, "Saya bertemu Bjorka di pusat perbelanjaan di LA kemarin. Saya memberitahu kepada dia seberapa kerennya saya bisa bertemu dengan dia sebagai orang asli. Tapi saya tidak mau mengganggu dia dengan memintanya untuk berfoto bersama," katanya gitu. Lalu setelah itu Bjorka juga memberikan kejutan yang baru, yaitu dia mengatakan ya, "Sejak akun Twitter saya yang terakhir ditangguhkan sampai sekarang," katanya, "saya tidak punya akun Twitter lagi. Jadi jika ada akun yang menggunakan nama saya, ya itu palsu," kata dia. Dan ini dia tulis di akun Telegramnya ya yang bernama Bjorkanism. Jadi akun Telegram ini masih aktif sampai sekarang. Dan di sini juga Bjorka mengaku kalau dia tidak pernah memiliki akun Instagram atau TikTok dan membuat video-video bodoh lainnya, kata dia. Dia juga mengaku akan membuat sebuah kejutan yang lebih besar, yang dimana ini berbeda dengan kejutan-kejutan sebelumnya. Jadi di sini dia tulis ya, "Saat ini satu-satunya jalur komunikasi yang saya gunakan adalah Telegram dan Bridge.to," kata dia. "Dan akan ada kejutan segera."
Nah, seperti yang kita ketahui ya, Bjorka sebelumnya menghebohkan Indonesia dengan membocorkan data-data sejumlah pejabat dan juga mengaku kalau dia telah menjual data-data milik masyarakat Indonesia. Dan dia juga bilang kan kalau dia melakukan hal ini demi membalaskan sakit hati sang teman gitu ya, karena temannya ini diabaikan lah oleh pemerintah kita. Dan aksi Bjorka ini benar-benar ditanggapi dengan serius oleh pemerintah kita, yang dimana ini membuat pemerintah kita mempercepat pengesahan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau PDP menjadi undang-undang. Dan UU PDP sendiri disahkan pada hari Selasa pada tanggal 20 September tahun 2022 dalam sidang paripurna DPR. Tapi banyak yang aneh ya, banyak yang menganggap kalau memang kemunculan Bjorka ini adalah akal-akalan katanya. Jadi banyak yang menganggap kalau kemunculan Bjorka ini sengaja dibuat demi pengesahan undang-undang tersebut katanya, demi memperlancar undang-undang tersebut. Jadi dibuat heboh dulu, terus dirasa kondisinya udah mulai urgent gitu ya, baru undang-undangnya disahkan. Nah itu menurut warganet. Oke. Namun demikian ya, spekulasi dari warganet ini dibantah oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud mengklaim undang-undang PDP sudah dibahas sangat panjang oleh pemerintah dan DPR RI selama 2 tahun. Jadi sebelum Bjorka muncul. Nah, tapi anehnya itu disahkan momentumnya pas banget pas Bjorka lagi heboh-hebohnya gitu kan. Nah, di sini gua bacakan ya perkataan Pak Mahfud di sini. Undang-undang PDP ini kan sudah lama ditunggu kata dia. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka, kata Pak Mahfud di Surabaya pada Rabu 21 September tahun 2022. Dan juga ini membuat seorang pengamat politik yang menjadi idola gue juga ya, yaitu Pak Rocky Gerung menduga bahwa Bjorka bukan manusia melainkan sebuah institusi yang ditunjuk untuk menarik perhatian masyarakat katanya. Karena berminggu-minggu kita bahas tentang Bjorka dan tentang Bjorka itu bukan orang gitu. Bjorka ini institusi, kan orang baru duga katanya. Institusi artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Waduh, gila nih perkataan dari Pak Rocky Gerung ya. Lalu sementara itu Komisi 1 DPR memutuskan menyetujui kenaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pada tahun 2023 menjadi 624,37 miliar. Ini meningkat 70 miliar dari tahun sebelumnya. Wah gila, kemunculan Bjorka malah menguntungkan ya bagi jadi naik nih anggarannya nih. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi ini ada pernyataan Pak Rocky Gerung ya. Tapi ketika betul tadi anggaran bidang security, lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran katanya. Ya mungkin memang harus naik sih budgetnya ya, biar lebih aman gitu ya. Soalnya kemarin mungkin kecil budgetnya, jadi Bjorkanya bisa merajalela. Nih kalau dinaikin anggarannya mungkin Bjorkanya bakal lebih kalem kali, kalah gitu ya. Ada-ada aja. Lalu sementara itu ya geng ya, seorang analis security dan intelligence strategic studies yang bernama Dr. Randus Sundawan Salya, MSI, menilai bahwa fenomena Bjorka yang terjadi di Indonesia adalah sebuah hal yang cukup menarik sebenarnya. Namun menurut dia, identitas pertas dengan nama Bjorka ini sebenarnya ya nggak penting. Ya ini mirip seperti yang diungkapkan oleh Putra Aji ya waktu itu di podcast gua. Katanya ya ketimbang nyari tahu siapa Bjorka sebenarnya, siapa di belakang itu gitu ya, lebih baik kita berbenah diri, memperbaiki apa yang salah, dan juga ya untuk lembaga yang menangani masalah ini ya segera koreksi diri gitu, bukannya malah minta tambah duit gitu kan. Ya setidaknya gitu deh dibenerin dulu gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita tahu ternyata dibalik seorang Bjorka itu misalnya siapa gitu, si A atau si B, apakah itu akan cukup berguna? Ya enggak, nanti akan muncul Bjorka lainnya yang akan mencoba melakukan hal yang sama kalau kita tidak segera berbenah. Di sini Pak Sundawan Salya ini memberikan sebuah statement. Jadi statementnya gini: bagi saya Bjorka hanya sebuah nama. Dia bisa siapapun, bisa berada dimanapun. Buat saya tidak penting, hanya sekedar nama. Justru dengan kemunculan nama ini menjadi kehebohan. Jadi orang hanya berfokus pada satu Bjorka, padahal Bjorka lain banyak katanya. Jadi mari kita lebih gali bukan kepada sebuah nama Bjorka, tetapi lebih kepada apa sih yang terjadi sesungguhnya, kata Pak Sundawan ini ya. Nah, menurut Pak Sundawan juga kita sebagai masyarakat tuh perlu banget gitu ya meningkatkan kesadaran terhadap keamanan privasi dan data pribadi gitu kan. Dan juga dia mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bjorka ini adalah hal yang cukup mudah dilakukan di dunia
dunia nyata oleh siapapun. Nah, contohnya aja misalkan kita berurusan dengan administrasi untuk berbagai keperluan misalnya. Nah, kita sering memberikan data identitas dari alamat hingga nomor KTP. Hal itu bisa saja membuat data pribadi kita menjadi rentan disalahgunakan oleh pihak tersebut. Karena mau bagaimanapun ya, siapapun petugasnya ya, dia manusia biasa. Bisa saja sewaktu-waktu dia menyalahgunakan wewenangnya untuk data kita dibocorkan. Jadi nggak perlu adanya Bjorka sebenarnya. Lembaga itu sendiri pun yang katanya aman itu bisa aja menyelewengkan tanggung jawab. Ya, masuk akal juga sih ya pernyataan dari Pak Sundawan ini. Nah, sekarang nih geng ya, ada sesuatu yang cukup menarik nih dari kemunculan Bjorka lagi. Setelah diburu oleh pemerintah Indonesia selama berhari-hari, bahkan ini udah berapa bulan gitu ya, diduga hacker Bjorka ini akhirnya kembali muncul di Twitter melalui sebuah cuitan di akun Bjorkanism Real pada Senin tanggal 26 September tahun 2022, yang mana di dalam cuitan tersebut Bjorka menuliskan, "I can delete your data and bills on online loans. Feel free to chat with me." Wah, dia memberikan kesempatan nih kepada orang-orang yang terlibat atau terkena pinjaman online. Jadi buat kalian-kalian semua yang mungkin kalian lagi dikejar sama hutang pinjaman online, nah ini Bjorka membuka kesempatan buat kalian untuk menghubungi dia, lalu nanti data kalian di pendataan pinjaman online tersebut akan dihapus. Jadi pihak pinjaman online itu tidak bisa menagih kepada kalian. Jadi maksudnya kayak gitu. Tapi ingat ya geng, ini belum tentu benar gitu ya. Jadi bisa jadi ini cuma harapan palsu dari seorang Bjorka. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kalian mau coba, silahkan chat. Itu ada Twitternya ya, Bjorkanism Real. Nah, kalian kasih data kalian, ntar data kalian bakal dihapus dari data pihak pinjol. Cuitan Bjorka itu ternyata mendapatkan banyak respon dari teman-teman para hamba-hamba hutangers atau para hamba-hamba pinjol ya. Di sini ada yang benar-benar berharap, ada yang memperolok-olok, ada juga yang ya tidak percaya lah gitu ya terhadap apa yang dikatakan oleh Bjorka. Nah, namun ada juga lah beberapa yang mencoba gitu kan. Lalu tidak lama setelah itu tersebar luas juga sebuah berita yang lagi-lagi merugikan pemerintah, yang dimana di sini situs resmi milik Pemprov Sulawesi Tenggara atau Sultra diretas selama 14 jam di saat itu oleh hacker yang diduga adalah Bjorka. Nah, ini diduga adalah Bjorka ya, karena di saat itu kan lagi hebohnya Bjorka. Jadi setiap ada tindakan hacking terhadap situs pemerintah langsung mencurigai, wah ini ulahnya Bjorka. Walaupun belum tentu sebenarnya. Nah, peretasan ini terjadi sejak malam. Nah, namun pihak Pemprov menanggap Bjorka bukanlah musuh karena sang hacker hanya mau memperkenalkan diri katanya. Nah, ini ada sebuah statement dari Kepala Diskominfo Sulawesi Tenggara bernama Pak Ridwan. Nah, dia bilang diretas kemarin. Kami analisa dari jam 7 malam sampai jam 10 malam katanya. Di situ yang meretas dia atasnamakan Bjorka. Oh, berarti orang ini mengaku sebagai Bjorka ya. Dan ini statementnya pada tanggal 26 September 2022. Hari dimana Bjorka mengatakan kalau dia bisa mendelete data orang-orang yang terlibat pinjol. Nah, Pak Ridwan Badalah selaku Kepala Diskominfo Sultra gitu ya, mengatakan tim cyber Pemprov Sultra telah turun tangan sejak awal peretasan terjadi, dan juga di saat itu komunitas hacker dari Kendari juga ikut turun tangan membantu memulihkan situs pemerintah tersebut. Di dalam website Pemprov Sulawesi Tenggara ini terdapat sebuah tulisan kayak gini nih, kalian bisa baca sendiri ya. Hacked by Black_X12 Fit Ikal, ini kalau baca Ikal ya, 1K4EL _bintang N Yanagami _X12 lagi. Terus for the government, Bjorka adalah anak kecil yang tidak ada beda dengan boneka tali katanya. Ternyata memang benar. Sila kelima adalah keadilan bagi para penguasa, dan masih banyak lagi. Oke, berarti tulisannya panjang nih. Oke, lalu hacker yang diduga Bjorka ini juga singgung kasus Ferdy Sambo di saat itu ya, hingga dia menyindir Ibu Puan Maharani. Nah, kasus Ferdy Sambo yang menembak mati ajudannya ini, yaitu Brigadir Yosua, menjadi topik pertama yang dibahas oleh Bjorka di saat itu. Kemudian hacker itu lanjut menyinggung kasus KM50. Kalau kalian nggak tahu apa itu kasus KM50, itu adalah kasus penembakan terhadap beberapa orang pengikut dari FPI di saat itu yang diduga ya dibunuh. Kabarnya sih dibunuh gitu. Tapi ya beritanya simpang siur lah ya, belum ada kejelasan sama sekali ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai info lebih dalam bisa
tinggalkan komentar di bawah, oke? Nah, lalu setelah itu Bjorka juga sempat menyinggung sikap dari Puan Maharani soal kenaikan harga BBM katanya. Bjorka membandingkannya dengan sikap Puan dahulu yang menangis ketika menghadapi kenaikan BBM semasa kepemimpinan dari partai lain di saat itu. Dia menulis kayak gini, dulu Ibu Puan Maharani menangis karena kenaikan harga BBM. Sekarang dia bahagia dalam ruangan tanpa melihat mahasiswa yang kepanasan di luar untuk menyerukan aksi demo #tolak harga BBM, ujar Bjorka. Nah, di sini memang ya statementnya Bjorka ini ya sedikit tidaknya banyak yang setuju gitu ya, karena memang di saat itu yang kita lihat pada kenyataannya di saat demo BBM itu ketua DPR di gedung DPR tuh sedang merayakan ulang tahun Ibu Puan di saat itu kan. Nah, jadi banyak juga yang memprotes persoalan itu. Nah, lalu nih geng ya, selanjutnya kita bakal ngebahas soal identitas Bjorka yang akhirnya mulai tercium. Identitas Bjorka itu sedikit demi sedikit mulai terekspos dan bahkan Bjorka sendiri sudah memberikan ciri-ciri siapa dia sebenarnya. Sebelumnya dia sempat mengaku sebagai warga Warsawa, Polandia, dan kini dia mengklaim kalau dia itu adalah seorang wanita atau perempuan. Di sini ada sebuah tulisan ya, yang kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini gue langsung translate aja. Jika Anda penasaran siapa saya seorang gadis yang kini tinggal di Polandia, kata dia. Saya yakin banyak orang yang menduga saya seorang pria. Iya kan? Tanya Bjorka. Lalu saat ini Bjorka juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah kelompok dan dia mengaku kalau dia ini adalah seorang single fighter ya. Jadi bukan seperti lazimnya hacker-hacker yang ada di saat ini. Misalkan kayak Anonymous yang berkelompok yang sangat banyak gitu kan. Nah, tapi Bjorka mengaku kalau dia bekerja sendiri. Nah, di sini ada sebuah statement dari Bjorka, kalian bisa baca langsung. Nah, dia mengatakan Bjorka juga bukan grup. Saya hanya seorang gadis yang bersembunyi di balik komputer. Anda seharusnya peka karena saya selalu memakai saya, bukan kita atau kita. Sampai jumpa lagi dengan sesuatu yang besar pastinya. Jadi di sini dia endingnya itu mengancam gitu ya. Nanti setelah ini bakal lebih besar lagi yang akan dia bongkar gitu ya. Nah, sebenarnya nih geng ya, di dalam pengakuan Bjorka, dia itu pengen banget gitu ngebongkar sebuah kasus yang cukup besar dan menghebohkan Indonesia. Lebih besar dari sebelumnya. Memang dia merasa kayak sebelumnya itu hanya menjadi olok-olokan bagi masyarakat Indonesia karena ya terlihat seperti data-data yang biasa aja, dan bahkan ketika itu beberapa pemerintah kita mengatakan kalau data kayak gini mah bisa diakses di Google katanya. Ternyata Bjorka masih menahan diri untuk membongkar rahasia atau privacy negara kita yang jauh lebih besar dan heboh lagi, dan dia menahan hal ini karena dia nggak mau isu-isu yang lain itu ikut tenggelam atau kemunculan dia malah dikatakan atau dikaitkan dengan pengalihan isu. Jadi dia mau menarik diri sebentar sampai semua isu-isu yang ada di Indonesia ini kalem, baru dia naik lagi biar lebih fokus. Jadi orang-orang tuh lebih melihat ke arah dia gitu dan tidak menuduh kemunculan dia untuk alasan pengalihan isu yang macam-macam. Dan menurut pengakuan dia, harusnya dia akan mengungkapkan sebuah kebocoran data yang cukup besar itu di akhir September ini. Nah, namun munculnya sejumlah isu penting membuat dia menunda. Ya kayak misalkan Kanjuruhan, terus juga adanya isu BBM, terus ada ya Ferdy Sambo dan lain-lain gitu ya. Jadi dia mengundurkan diri dulu. Nah, di sini dia membuat sebuah statement, kalian bisa baca juga. Saat September berakhir, saya seharusnya membocorkan sesuatu yang cukup besar, tapi karena banyaknya masalah di Indonesia, saya memilih untuk menghilang sejenak, kata dia. Oke, itu adalah cara yang baik ya, supaya kita tetap fokus dengan satu persatu masalahnya gitu kan. Jadi nggak terpecah gitu fokusnya kita. Nah, di sini dia juga membuat sebuah statement lagi. Nah, dia bilang, jika saya melakukannya lagi, saya risau masalah-masalah penting lainnya akan tenggelam oleh kehadiran saya seperti yang pernah terjadi dulu, kata dia. Oke. Nah, terus dia tulis lagi, sampai jumpa lagi dengan sesuatu yang lebih besar tentunya. Gokil. Gila nih orang nih, bener-bener kayak Robin Hood gitu, tiba-tiba menghilang ntar muncul lagi gitu ya. Nah, Bjorka sendiri juga sempat merilis serial bocoran data mulai dari data pelanggan IndiHome, terus Tokopedia, data registrasi SIM card, daftar surat yang masuk ke Presiden Jokowi, hingga melakukan doxing terhadap para pejabat. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya gitu kan. Dan pemerintah Indonesia telah membentuk ya beberapa tim yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Cybercrime Bareskrim Polri, terus ada Kominfo hingga Badan Intelijen Negara atau BIN gitu ya digabungkan. Namun sampai saat sekarang ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan gitu ya buat kita. Jadi kita belum tahu Bjorka ini siapa, di mana, dan apa tujuannya.
Lalu nih geng ya, pada periode akhir September hingga pekan pertama Oktober gitu ya, sejumlah isu penting tiba-tiba mengemuka di Indonesia. Salah satunya adalah tentang kejadian Stadion Kanjuruhan. Nah, di akun Twitternya yang bernama Bjorka Nizamril, Bjorka sempat memposting cuitan sebuah gambar yang memperlihatkan oknum polisi yang sedang pulang ke rumah. Nah, bertemu dengan anaknya dengan sepatu yang berlumuran darah dan caption bertuliskan The Killer of Kanjuruhan. Gila, dalam banget sih ya postingannya ya. Lalu tidak lama kemudian, Bjorka juga sempat menyebarkan data pribadi dari Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Bapak Zainuddin Amali di kanal Telegramnya. Nah, seperti biasa ya, kalau udah ada isu-isu yang berhubungan dengan pejabat, Bjorka bakal membocorkan data pribadi si pejabat itu gitu kan. Nah, ini kali ini yang dia bocorkan yang berhubungan dengan tragedi Kanjuruhan, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Dan di saat itu Bjorka juga menuliskan turut berduka cita atas tragedi tersebut, karena ya memang tragedi ini sangat menyedihkan ya. Nah, dalam menyebarkan atau mengunggah data pribadi milik Pak Zainuddin Amali, dia memposting kayak nomor handphone, nik, kakak, alamat, tempat tanggal lahir, dan juga dia memposting soal keterangan vaksin COVID-19 yang telah diterima Pak Zainuddin ini ya. Seperti waktu itu datanya Opung yang dikabarkan ternyata belum booster. Nah, itu disebarkan juga oleh Bjorka kan. Nah, terakhir dia juga memposting foto dari kendaraan Pak Zainuddin ini beserta dengan nomor plat polisinya. Jadi di sini dia benar-benar menyebarkan data pribadi dari Pak Zainuddin. Lalu setelah itu, data dari Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara yaitu Hinsa Siburian juga disebarkan termasuk melalui kanal Telegramnya si Bjorka gitu kan. Nah, penyebaran data itu terkait dengan kenaikan anggaran yang diterima oleh lembaga tersebut. Nah, dia memposting kayak gini. Saya dengar seseorang mendapatkan banyak anggaran karena saya, kata dia. Dan gue sempat posting juga gitu ya di Kamar Jerry Official tentang dinaikannya anggaran bagi security cyber di negara kita ini kan. Dan banyak sekali komentar-komentar kawan-kawan tuh yang mengatakan, oh ini ya ternyata kemunculan Bjorka tuh tujuannya buat ini katanya. Jadi banyak yang mencurigai kalau kemunculan Bjorka ini untuk memuluskan hal tersebut katanya. Tapi gimana tuh menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.